Sekarang saya sedang berada di Laboratorium Pendidikan Geologi Universitas Nias. Di sini saya akan menjelaskan 10 alat laboratorium serta fungsinya, identitasnya maupun cara penggunaannya. Nah, ini adalah ada 10 alat lab yang akan saya perkenalkan, baik fungsinya, deskripsinya maupun cara penggunaannya. Alat yang pertama yaitu ada pipet tetes. Pipet tetes ini ujung bawahnya itu runcing dan ujung atasnya dilapisi dengan karet. Pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan zat cair namun dalam jumlah yang sangat kecil sesuai dengan namanya, yaitu pipet tetes. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu ada cawan Petri. Cawan Petri ini dia berbentuk wadah bundar. Kemudian dia ini sebagai tempat perkembangbiakan mikroba. Jadi ini bisa kita gunakan di saat praktikum taman mikroba. Ya, dia dapat bisa mengisolasi mikroorganisme. Kemudian alat yang selanjutnya ada glass beaker. Glass beaker ini juga sebagai wadah, dia ini menampung dan bisa untuk tempat mengaduk, mencampur. Bentuknya ini yaitu silinder yang mana dasarnya rata dan atasnya berbentuk mulut moncong. Ya, dapat bisa kita lihat. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu ada Erlenmeyer, yang mana Erlenmeyer ini sering kita sebut labu Erlenmeyer, yang mana dia ini mengerucut dengan berfungsi untuk mengukur volume bahan kimia. Nah, cara penggunaannya cukup dengan menggoyangkan secara perlahan atau menggerakkan namun dengan cara memegang di atas ini secara memutar. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu ini ada gelas ukur. Tidak cukup panjang. Gelas ukur ini dia mengukur volume cairan. Dia juga berbentuk silinder dan dia ada setiap garis penanda ya untuk mengukur kecukupan yang akan kita pakai. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu ada mortar. Mortar ini kalau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan lesung, yang mana dia ini menghaluskan sampel pengujian yang akan kita gunakan di saat praktikum. Ya, dengan sampelnya kita akan kasih dalam ini dan juga dengan cara menghaluskan. Alat yang selanjutnya yaitu ada termometer. Ini termometer ini tidak cukup panjang dan termometer ini berbeda ya dengan termometer klinis. Dia ini juga mengukur suhu zat kimia. Ya, ini juga ada di setiap garis penandanya. Ya, sehingga nanti bisa kita ketahui bagaimana pengukurannya. Kemudian ada bunsen. Ini merupakan alat yang dapat bisa menghasilkan api gas. Dia berbentuk tabung logam dan jika kita menggunakannya harus dengan hati-hati. Harus bisa kalau boleh kita harus menyiapkan dulu alat-alat pelindung yang seharusnya digunakan di dalam lab. Kemudian alat yang terakhir yaitu ada kaca penutup. Kaca penutup ini kecil, dia datar. Kaca penutup ini berfungsi untuk ya menjaga spesimen pada hasil pengamatan atau pada objek yang akan kita amati, sehingga nanti spesimen ini dapat bisa datar, baik sampel cair sehingga nanti bisa dibentuk menjadi lapisan datar yang akan kita gunakan pada pengamatan di mikroskop. Nah, alat yang selanjutnya itu di sini ada pinset. Nah, tidak asing bagi kita ketika kita melihat pinset. Ini dia berfungsi untuk mengambil, mengangkat maupun membalikan partikel-partikel yang kecil ya.
Dia ini berkualitas anti karat. Kemudian dia ini memiliki model siku. Ya, cara penggunaannya cukup dengan ini, menekan.